Senang banget dari ketawanya. Tangannya hilap soalnya. Gua genggam. Kalau kamu pernah nggak? Belum sih, next ini. Iya. Nggak mau makan. Taruh apa Nggak ya? mau makan, dia ketakutan. Taruh cat kali ya. Nggak mau makan. Kamu kan masih muda nih, Randa 19, ya kan? Selfie 21 ya? 21. Ya kan beda, masih lebih muda kan? Tapi kan udah 3 tahun berhubungan teman baik nih, ya kan? Ada nggak mau jenjang ke depannya? Karena saya lihat kamu belum pernah pacaran juga ya sebelumnya ya? Saya lihat tadi sebelumnya belum banyak kenal cowok kan? Iya, belum terlalu juga banyak ini kenal baru cowok. kenal juga. Ada nggak sih mau lebih serius lagi gitu? Masih muda loh nih. Iya. Ya kayak yang Randa bilang. Kepikir nggak nikah muda gitu? Pernah kepikiran kok sebenarnya. Pernah kepikiran mana kalau nikah gitu kan. Tapi mikirnya ya cuma mikir abstrak aja kalau nikah muda. Tapi kayaknya belum, soalnya memang Randa sekarang kan masih merintis karir gitu kan. Randa harus punya pijakan yang oke dulu, terus juga kan dari sisi-sisi lain juga Randa juga harus siap dulu gitu kan. Tapi kalau untuk kedepannya rencana sama Selfie apa gimana gitu kan, kayak Randa bilang tadi kok semua kehidupan tuh kan misteri. Jadi kita sama-sama Makanya pasangan misteri, Yus. Bisa aja. Oh Yus. Serius. Jadi kan kedepannya kita juga nggak tahu. Yang pasti kan kalau memang sesuatu hal itu baik, ya kenapa enggak gitu kan. Oke, kalau dari Selfie, kalau saya terus sengaja nikah muda. Oh nikah muda, Saya nikah umur berapa? umur 24, istri saya 22. Iya. Seru Dan kok. tapi saya punya anaknya terlambat. Jadi saya punya anak 8 tahun kemudian. Jadi anaknya masih umur 11 tahun. Harusnya anak saya udah SMA. Udah umur, harusnya sekarang udah umur ya 17 tahun lah. Udah mungkin lebih muda dari anak saya udah. Mungkin saya anggap kan anak sendiri. Iya. Karena kawinnya saya nikah muda saya. Kalau kamu ada kepikiran nggak nikah muda gitu? Jangan dulu deh. Jangan Selfie apalagi udah nggak ada bapak, tanggung jawabnya lebih besar lagi gitu. Jadi pikirin karir. Karir dulu ya. Anak yang paling tua juga. Ya kira Iya. anak tua. Tapi kan kalau cewek itu semakin tua semakin nggak laku loh. Kalau cowok semakin tua semakin laku. Ini Iya kok. Waduh, koko ini. Loh, ini lu lihat denger ya. Kalau cowok, kalau saya kan nikahnya terlalu muda. Biasa cowok itu kalau semakin kayak Bang Kino itu 31. Itu semakin nyarinya yang umur 20. Iya. Dia semakin 40, nyarinya bukan 22, 19. Benar enggak Bang Kino? Makin tua seleranya makin tajam ya kok ya. Ini kenyataan di dunia real nyata ya. Kalau cowok itu semakin dewasa pasti nyarinya yang makin muda. Pengennya Kalau muda cewek semakin tua semakin nggak laku. Ini kenyataan di lapangan. Janganlah kok. Jadi kira-kira umur berapa? Kan belum mau. Oh. Oke, kalau belum mau nggak apa-apa nih, saya tanya lagi nih. Terus netizen ini kan menjodoh-jodohkan nih. Banyak yang doain baik, tapi hubungan kalian juga pertamanya sangat baik. Iya. Gitu? Terus menurut kalian doa-doa netizen tuh gimana nanggapinya? Karena kan ini saya lihat tuh banyak loh jodoh-jodohin, tapi kalian juga berteman sangat baik ya kan. Kedepannya semoga lebih. Karena kayak saya nih nikah muda tapi pacarannya juga 5 tahun. Jadi saya sama istri saya udah 24 tahun bersama. Pacaran 5 tahun, nikah 19 tahun. Ini pacaran dari umur berapa? 5 tahun berarti umur 19 saya. Jadi kayak kamu ini udah mulai saya. Saya umur 19, Pacaran, dia umur 17. 5 tahun 5 kemudian tahun nikah. kemudian nikah. Nah itu doa-doa netizen menurut kamu gimana itu? Iya. Menurut Anda sih kalau doa yang baik itu ya Randa bersyukur karena memang banyak orang yang sayang sama kita, tentunya doa yang baik juga terus mengalir gitu kan. Tapi untuk kedepannya buat memastikan doa itu akan terkabul atau enggak kita juga sama-sama nggak tahu. Gitu kan. Betul. Jadi ya Randa lebih memilih nggak pusing aja gitu kan. Kita jalanin aja, kita sama-sama nyaman gitu kan. Ya apapun itu kalau mengarah ke kebaikan ya kita lanjutin terus. Seperti saya juga gitu kan 5 tahun sempat putus nyambung. nyambung. Jodohnya dapat lah. Saya putus Balik nyambung lagi. 2 kali. Jadi yang pertama kali itu ditolak. Kalau zaman sekarang enak ada SMS. Kelihatannya dipelirit. Wah kelihatannya udah tolak, aku sudah baca lagi lah. Kalau saya dulu langsung tembak. Kan gak ada handphone. Tolak udah pulang. Nangis. Cowok sejati. Oh nangis juga. Nangis dong. Baru mau dibilang cowok sejati Iya. pulangnya nangis. Tapi nangisnya sendiri. Oh nangisnya sendiri. Nangisnya mendem ya. Nggak diliatin ya. Dua kali tembak lagi. Dapet. Tapi setelah itu 2 minggu kemudian gue diputus.
Dia balik sama pacarnya lagi. Ya, itu banyak kejadian Gue kayak gitu kok. gue tungguin habis putus lagi gue tembak lagi jadi lagi sampai sekarang nikah. Hebat kan? Itu namanya pria sejati. Iya betul. Ya, kalau kamu gimana? Aku gimana? Enggak dari doa-doa netizen tadi itu. Oh, dari doa-doa netizen ya, selagi masih positif nggak apa-apa. Mereka mau doa apapun itu berarti mereka selama ini memperhatikan kita gitu. Jadi ya untuk kedepannya doakan saja yang terbaik buat karir kami gitu. Karena untuk mikirin nikah ya tentu belum, karena kita masih banyak yang harus dicapai gitu. Tapi ada nggak sih dari netizen itu rata-rata mama atau yang muda-muda? Mama. Komplit sih. Komplit ya. Netizen Iya. Mama. Netizen Randa ya. Mak-maknya ada, anak mudanya ada, yang masih kecil juga ada. Ranpi lovers juga gitu sih. Emang semua kalangan juga banyak yang jadi fans gitu. Pernah nggak sih di komen-komen tuh, ayo kamu gimana sih maksain? Aku sering banget tuh. Sering. Kayak gimana? Coba dari kamu dulu nih. Kadang-kadang Randa juga agak aneh gitu. Kadang-kadang Randa juga kerja nggak cuma sama Selfie kan. Kadang memang sama teman partner kerja yang lain yang cewek juga tentunya kadang-kadang mereka itu Randa kok sama ini sih gitu kan Selfie-nya kasihan padahal kan itu tuntutan kerja ya kok mau gimana nggak mungkin kan Randa nanti kamu udah nggak mau sama Selfie aja gitu kan nggak mungkin ujung-ujungnya Randa pulang ke Bengkulu nanti tapi kan ya kadang-kadang itu kan beberapa aja cuma oknum lah gitu tapi memang kalau Ranpi lovers yang emang benar-benar support mengerti kita gitu. ngerti Betul-betul ya mereka ngerti gitu ngerti dengan hubungan kita, dengan persahabatan kita gitu, tetap disupport. Tapi kalau kamu pernah nggak ya baca komen kayak Randa lagi versi lainnya? Kalau aku sih paling diprotes ya, Selfie jangan kasar-kasar dong katanya. Kayak gini kok. Gitu. Tuh siapa yang kasar? Dia yang kasar loh. Jadi sempat ada yang komen gitu. Gara-gara ditabok gitu. Kadang sampai Iya. bekas gitu kok ada 4 jari. Gitu. Aku terintimidasi. Sampai kalau ditabok si Selfie sampai nggak dicuci bajunya ya. Jadi apa nih wangi juga gitu ya. Bawa air laut. Tapi ada juga gitu. Hah? Ada juga sampai komen gitu, jangan kasar-kasar ya. Berarti perhatian Iya, sama kalian berdua ya. ada. Jangan dong Cepi kurangi kasarnya sama Randa gitu. Nanti Randa pergi gitu katanya. Enggak lah, aku enggak pergi. Tapi lucu juga ya. Terus selama berteman baik ini kan 3 tahun tuh. Pernah nggak sih berantem? Enggak sih, kalau berantem sih enggak kok, tapi lebih ke kadang-kadang ada debat juga. Nah, kalau lagi kerja kan ada debatnya gitu kan. Tapi ya tetap aja biasanya kan kita ketemulah jalannya gitu loh. Tapi kalau sampai berantem diam-diaman itu enggak pernah ya. Terus kamu kan berteman baik gitu. Misalnya kamu berteman sama cewek lain itu. Marah nggak, cemburu nggak itu? Oh iya waktu itu. Ih, waktu itu kan sempat kerja di Trans TV. Jadi waktu itu kan ada Haruka yang orang Jepang itu. Karena kan ya namanya kita bikin sesuatu gitu konten kan pengennya kan banyak orang gitu loh, nggak cuma di lingkungan aja gitu. Jadi rencana Randa pengen ngajak Haruka itu mancing. Pas minta nomor teleponnya si Selfie-nya langsung berubah ekspresinya. itu aku cuma bilang kan bercanda, namanya mau ngibur orang kan konten. Ya bilang aja semuanya bercanda. Haruka itu yang mana ya? Haruka itu yang orang Jepang yang dulu personil JKT48. Oh, itu orang Jepang asli. Iya, tapi udah lama di Indonesia gitu. Karena kan cuma minta nomor untuk kerja, tapi Selfie-nya langsung. Kalau dia pernah nggak ke dia? Apa? Dia pernah nggak? Kamu misalnya sama cowok lain bikin konten ataupun kegiatan dia cemburu gitu? Enggak. Nggak pernah, berarti cuek dia ya? Kalau Randa mah ngerti kok. Ngerti lah kalau mana yang kerja. Memang kalau cewek lebih perasaan lah ya. Ya, dia tuh nggak bisa nyembunyiin kalau cewek kan. Langsung gitu ya? Langsung depan kamera. Katanya kan Randa mau ngajak mancing. Katanya kemarin dia mau ngajak mancing, nggak jadi-jadi. Kan gitu. itu biar rame gitu. Oh berarti Selfie penuh kepalsuan dong. Jadi semua bercanda aja ya? Semua bercanda. Kamu kira aku bercanda? Terus kalau ngambek-ngambek kan pernah gak sih? Selama berteman baik itu? Kalau ngambek-ngambekan sih pernah. Wajar lah ya. Apa itu? Tentang apa? Kadang-kadang Randa sengaja ngambek-ngambekin. Karena kan dia kan cuek banget. Supaya dia agak ada perhatian sedikit lah gitu kan. Tapi memang gayanya cuek sih dia. Pendiam apa antara cuek? Cuek apa nahan mau buang air? Iya, antara cuek, pendiam. Sama nahan mau buang air. Iya. Memang gayanya gitu ya? Iya. Pendiam ya, agak pendiam dikit. Maksudnya juga kalau menanggapi yang masalah hubungan apalagi dengan pasangan hidup ya nggak mau terlalu gimana sih gitu. Nggak maksudnya enggak gini loh pasangan entah pun
pasangan hidup, entah pasangan dibilang pacaran, entah apa itu gitu kan. Nggak mau terlalu Nggak udah santai aja duduknya. Mastiin gitu loh ngomong apa, takutnya salah denger gitu. Jadi gimana ya kok belum mau terlalu nanggepin gitu loh. Ya udah dia masa bodoh, belum terlalu ingin percaya gitu loh. Ya, karir dulu lah ya. Terus rencananya kalau misalnya kamu ini mau pacaran dulu atau kalau bahasa muslim ada ta'aruf itu langsung nikah. Ayo. Apakah pacaran tuh boleh nggak? Apa langsung cocok nikah langsung nggak pakai pacaran? Teman baik langsung nikah. Atau mau pacaran dulu? Sistemnya sih sistem. Oh, sistem. Mas Ina pakai sistem, Mas. Pakai sistem. Tolong SOP-nya dijelaskan ya, SOP. Enggak, maksudnya targetnya itu kalau bisa sih jangan terlalu lama-lama ini yang namanya mau pacaran. Ya mikirin ini juga ya, jangan sampai bablas juga istilahnya. Ya saling mengenal karakter masing-masing. Jadi dia orangnya lebih selengean. Kalau ini lebih cet. Yang mau ini langsung nikah. Gak pakai lama ternyata. Iya, tapi umur berapa nggak tahu ya. Iya benar. Tahu umur 42. Ya Allah, kau tega mendoakan teman muslim. Makanya itu. pokoknya ingat harus nikah, jangan fokus karir terus. Kalau dunia tuh nggak habis dikejar. Setuju saya. Makanya saya kawin muda. Tinggi bekel kawin cepat itu rezekinya double. Nah, serius ini pengalaman saya. Habis nikah punya anak double lagi. Punya anak lagi double lagi. Makanya semakin banyak anak semakin banyak rezeki. kalau semakin banyak istri kok? Waduh itu stres. Stres ya? Itu stres. Kirain itu nanti kepala pening. Kirain lebih banyak rezeki lagi. Enggak, harus anak itu. Harus anak ya. Iya. Kalau istri cukup satu. Satu aja. Iya, itu menurut saya. Iya. Menurut Bang Inul nggak tahu. Kalau Pak Joni itu istrinya banyak ternyata. Oh, Pak Joni banyak istrinya Joni ya. Sikil. Joni Sikil. Di Surabaya 1, Jakarta 2. Ya kan? Terus pernah nggak si Selfie lu usilin sampai marah gitu? Marah beneran tapi? Nggak tahu. Kamu pernah marah beneran? Pernah nggak lu diusilin sama Randa, tapi lu bener-bener kesel nih? Pernah kayaknya waktu itu ya. Yang pas di lidah kan aku kejar sampai di tangga atas Iya, itu kan. Iya pernah. Coba ceritain dong. Kamu kayaknya lagi di komputer ya? Iya, aku lagi di depan komputer. Lagi nyari-nyari lagu gitu kok. Dia gimana? Kamu gimana sih dulu? Ya biasa, tapi lagi apa sih gitu kan. Iya, entah dia mencet apa gitu, terus ke cancel, ya udah akunya kesel. Kejar sampai ke atas kok, kayak dikejar anjing, wow, kabur kan. Tapi ujung-ujungnya gangguin lagi. Dianya pura-pura budak dia. Selfie. Oh, ngambek kan. Ya. Terus kalau kamu pernah gak diusilin dia? Ya pernah, sekarang ini udah mulai usil dia kok. Kalau dulu emang nggak usil kan, sekarang udah mulai. Berarti belajar ketularan virus-virus dari lo. Ya nggak apa-apa saling usil aja. Karena kan aku tergantung dari temannya. Kalau temannya usil, aku juga bisa usil. Iya, usil dong. Terus tadi kan dengar waktu si istri kan ada mau bikin lagu. Itu udah dipikirkan nggak? Atau kapan mau launching lagu berdua? Iya, kalau launching lagu berdua kita pengen secepatnya sih kok. Kalau kata Selfie tadi kan emang ada lagu yang nawarin lagu. Emang kita harus ada sistem kan juga. Kan manajernya sama, labelnya sama. Iya, ada sistem juga. Karena Jadi sistem lagi tadi SOP, tolong dijelaskan SOP-nya, sistemnya. Ini sistem nikah ada, ini sistem bikin lagu juga ada nih. Iya, jadi kita kan emang perlu bikin lagu dulu buat contohnya dari suara kita berdua, terus kita ngajuin juga kan. Tapi kalau untuk lagu-lagu Selfie sebenarnya dia jago banget bikin lagu kok. Enggak terlalu. Jadi Randa juga sering kadang-kadang gimana lagu kamu yang kemarin itu kita cobain pakai piano. Kalau seandainya nanti nemu yang cocok, ya mungkin kita akan proses juga gitu. Mohon doanya lah buat Ranvi Lovers gitu. Ranvi Lovers dan semua teman-teman yang nonton bisa disupport ya. Yes. Salah satu idola anak muda yang moga-moga bisa bersinar nih. Amin. Ya dong. Terus kira-kira apa lagi ya? Oh 14 ya? Oh nggak boleh baca. Udah tapi tadi udah kan? Oke. Bentar, aku tak mikir lagi bentar. Dikit lagi. Ya ntar ada Kim. Oke, sebelum Kim pertanyaan pemirsa dulu. Ntar gue tadi udah kepikir tapi gue blank. Nggak. Oke, nanti apa sambil. Oke, sekarang ke pertanyaan pemirsa. Ya kan? Ini kalau ini pas banget. Karena memang pertanyaan itu memang untuk berdua.
Oke. Dari Virianti, nitip pertanyaan, apa yang membuat Randa merasa nyaman berteman sama Selfie? Begitu pula sebaliknya, Selfie ke Randa. Pernahkah mereka baper dengan kedekatan mereka? Kalau baper tadi udah disebut-sebut, saya ulik-ulik kan. Tapi yang pertanyaannya apa yang membuat nyaman berteman baik gitu? Kalau dari Randa dulu. Kalau membuat nyaman sih ya itu tadi, Randa tuh memang suka bikin orang bikin orang seneng, bikin orang ketawa, termasuk khususnya Selfie gitu kan. Kalau menurut Randa sih dia diusirin bukannya kesel aja, tapi emang menurut Randa bisa menghibur dia gitu loh. Jadi Randa bisa seneng kalau bisa menghibur orang lain gitu loh. Jadi menghiburnya Selfie doang atau cewek-cewek lain? Iya, kalau ke Selfie beda. Karena dia memang beda sama yang lain gitu kan. Yang lain biasa aja lah ya. Kalau dari Selfie? Kalau dari Selfie, kamu jujur pasti kamu terhibur kan kalau aku. Iya, kan aku udah bilang dari kemarin aku tapi nggak bercanda kan tadi? Masanya bercanda tadi takutnya. Iya makanya. Randa itu bisa menghibur temannya yang lagi sedih atau lagi galau. Pakai sistem ya. Jadi menghibur aja pakai sistem ya. Sound system kali ya. Jadi gitu, Randa itu bisa menghibur temennya, bisa mencarikan suasana juga. Jadi gimana ya, yang bisa sekarang lebih lebih gimana sih, udah nggak kayak dulu lagi, maksudnya nggak terlalu gimana. Kalau ketemu Randa dulu kan setiap ketemu Randa pasti ngejauhin, pengen ngejauhin karena nggak mau digangguin, nggak mau digangguin. Kalau sekarang lebih ya udah deh, karena kita lebih menjauh, dia malah semakin mendekat. malah semakin mendekat. Ya udah. Ini tinggal dibuat sistemnya gimana ya? Sistemnya itu harus bener kok ya. Karena Randa udah masuk ke sistemnya tadi, jadi bisa dapat. Jangan gitu dong. Terus pernah nggak sih Selfie curhat sama kamu gitu, gimana nih bantu Randa mikir, atau sebaliknya malah curhat sistem? Enggak. Curhat apapun, misalnya gue lagi ada masalah nih, gue lagi butuh masukan. Pernah nggak? Mungkin kalau untuk itu mungkin Randa yang berusaha. Randa yang berusaha, kadang-kadang kan kalau dia kelihatan lagi murung gitu, dia tapi lebih memilih diem sih dia. Kenapa Selfie? Enggak apa-apa. Tapi kelihatan ya caranya Randa menghibur, walaupun Randa nggak tahu apa gitu, ya dengan ngusilin dia tadi. Dia yang dari murung dia bisa ketawa gitu, bisa tangannya bisa bergerak, olahraga juga lah sambil diet kan gitu. Ya gitu sih. Tapi setelah podcast ini mungkin kamu udah ngerti sistemnya kelihatannya. Sebelumnya nggak ngerti sistem, tapi setelah podcast ini sistemnya akan lebih baik lagi Randa gitu. untuk mengulik-ngulik lagi. Sistem yang terbaik lah nanti aku kasih lah. Oke, ini pertanyaan lagi dari Army Selvita Pangkep. Ini pasti Selvita nih pasti fansnya dari Selfie. Kenapa dulu Randa sama Selfie ibarat air dan minyak, dan kenapa sekarang menjadi ibarat kancing dan baju? Gue kira kucing dan tikus. Kancing dan baju ya. Kenapa nih? Ya tadi itu ya udah dijelasin. Iya, udah dijelasin. Mungkin ya penyesuaian lah ibaratnya dari awal juga. Mungkin Selfie-nya juga agak takut sama Randa. Mungkin dianggap agresif atau gimana. Tapi sebenarnya memang Randa memang orangnya gini gitu. Ya selengean, suka gangguin gitu kan. Saya aja dibilang sama Kakak Milen agresif saya. sampai takut saya. Gitu kadang-kadang kan kalau baru kenal mungkin ya dia belum tahu. Ini kan udah 3 tahun ya berteman ya. Pasti dia udah tahu lah. Ya ada tahu. Gak ada maksud yang aneh-aneh lah gitu maksudnya gitu. Sesuai jalur akan lebih baik lagi, siapa tahu jodoh lanjut ya kan. Pintar-pintar aja ya. Kalian anak-anak muda ini. Oke, dari Indriani Rashidi. Bagaimana cara kalian menjaga hubungan kalian agar tetap terus terjalin, dan bagaimana pula sikap kalian satu sama lain ketika salah satu dari kalian sedang merasakan sakit? Sebagai teman baik gimana itu? Bagaimana kalian menjaga hubungan kalian? Kadang-kadang lagi bete ya kan, terus digangguin, diusilin. Jaganya gimana supaya teman baiknya tetap jalan terus? Jangan sampai bermusuhan misalnya kan. Kalau misalkan dia udah nggak mau berhenti nih ngusilin, ya udah lebih baik diem aja, Selfie gitu. Nanti berhenti sendiri gitu. Didiemin aja ya. Karena juga udah tahu sih, kadang-kadang lagi ngusilin kalau lagi sistemnya lagi nggak masuk gitu kok. Jadi akunya ya udah biarin dulu lah gitu. Tapi itu beneran. Udah paham sekarang. Itu sistem udah nempel tadi. Pasti sistem ya. Sistem dan SOP itu mesti dijelaskan dalam hal apapun, selain dalam pekerjaan. Betul kok. Ini pertanyaan terakhir bukan Joni? Masih ada laku nih, panjang sekali nih.
MRS Teta, saya suka dengan kedekatan mereka yang sangat natural. Selayaknya remaja Indonesia yang menjunjung adat ketimuran. Tidak mengumbar kedekatan yang membuat anak kecil malu melihatnya. Seperti itulah remaja ketika dekat sama sahabat ataupun sebagai TTM saling support, julid, gemes dan sebagainya. Nah, kedekatan Ranfi dalam skala 1-10 ada di level mana ya Kobas? Buat Ranfi lahirkan banyak karya dari tangan kalian buat bangga pendukung kalian, bungkam orang-orang yang memandang sebelah mata dan tetaplah selalu menjadi silaturahmi di antara kalian. Nah, kalau sekarang, kalau awal kan 0 tuh Lida 2018. Ya. Sekarang kira-kira dari 1-10 berapa? Dari kamu nggak boleh ini, dari kamu dulu. Oh, dari aku dulu ya. Nggak boleh, barengan. Oh, barengan. Langsung tangan aja, tangan. Ntar kok kita menyatukan pikiran Ya, dulu. lihat dulu, pandang dulu. Apa menyatukan Pakai pikiran? tangan ya, pakai tangan. Pakai tangan. Ya, nggak boleh. Dari 0 sampai Dari 0 sampai 10. Ya, nggak boleh lihat. Tutup. Lihatnya gini-gini aja, gini. Nah, udah. Melihatnya situ. Oke. 1, 2, 3. 8. Wah, lama loh, pakai tangan. Wah, hebat ya. Jadi ini namanya jodoh. Mungkin moga-moga doain netizen jodoh ya. Next ini ya. Beneran nggak ada rekayasa loh ini. Nggak ada lah, tak suruh lihat kanan kiri. Oke, terus yang pertanyaan juga netizen, bukan pertanyaan saya. WHV, terakhir ini. Bersahabat sejak kompetisi Lidah Damas, setidaknya tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Menurut Selfie apa kelebihan dan kekurangan Randa? Dan sebaiknya menurut Randa apa kelebihan kalian menerima kelebihan? Jadi pertanyaan ini paling bagus. Jadi saya tambahin 1 kaos Raja IT. Ini kan pertanyaan bagus banget nih. Dari semua pertanyaan saya pilih ini. Oke, kalau dari Randa dulu nih, kelebihannya apa, kekurangannya apa? Kelebihan Selfie itu seorang wanita yang pekerja keras, dia bisa kalau dalam kerja dia selalu totalitas, mencurahkan semuanya, mendedikasikan dia untuk pekerjaannya itu luar biasa. Walaupun memang kadang-kadang dia lagi kepikiran sesuatu, kita kan kelihatan misalnya di backstage gitu atau gimana. Tapi setelah dia tampil, dia bisa benar-benar menjadi Selfie yang orang harapkan gitu. Selfie sebagai penyanyi, sebagai entertainer, dan dia bisa melakukan itu. Selalu profesional bisa banget ya, artinya benar-benar dari gaya sih tegas ya. Iya. Kalau saya baca secara podcast ini ya, terus tegas orangnya. Kalau secara sistem? Secara sistem tegas itu. Tegas ya. Jadi sistem itu harus tegas. Ya, harus nggak bisa step by step. Nggak bisa kanan kiri. Itu sistem yang bagus ya kan. Betul. Kalau kekurangannya apa sih? Kalau kekurangannya kekurangan Selfie? Kekurangannya itu jangan itulah pokoknya. Enggak ada kekurangannya nih, mikirnya susah. Iya. Kekurangan ini. Pokoknya jangan nganggap aku itu gimana. Pokoknya kekurangannya jangan sering jauh-jauh lah gitu aja. Wah, abang ini tawa melulu. Jangan ngejauhin lah gitu. Jauh-jauh ya. Oke, kalau dari dia kelebihannya apa, kekurangannya apa? Kelebihannya itu dia bisa menghibur teman yang lagi sedih, terus bisa dibilang juga pemikirannya udah lumayan dewasa juga ya. Jadi kadang menasehati temennya, terus buat Lihat dulu, mastiin dulu. Buat ngapain kan yang dinilai sikapnya bukan wajahnya. Ini sistem yang bagus ini. Jadi tidak perlu lihat wajah, yang penting hatinya baik. Itu harus tegas itu memang. Oke. Jadi dengan lihat kan takutnya ini ya. Terus kekurangannya apa? Kekurangannya ya itu kadang kayak anak kecil gitu. Dibilangin sekali nggak mau berhenti, berkali-kali aja gitu dilakuin gitu sih. Itu karena usil kali ya? Iya, usil. Oke, itu aja. Terima kasih Kemen Din. Sekarang langsung ke games ya. Caranya gimana nih, Koko Didi? Adabnya gini. Kalian kalau ulang. Kobas akan kasih pertanyaan, ada 7 pertanyaan buat kalian berdua. Kalian cukup jawabnya pakai tunjuk. Gak boleh saling tatap, gak boleh saling lihat. Matanya fokus sama Bapak, sama Kobas. Kamu tinggal misalkan pertanyaannya apa, kamu tinggal tunjuk ini. Misalkan kamu. Ya gini aja, gini ya. Oh. Gini atau gini ya? Ya, gini atau gini ya? Oh, kamu atau saya? Ya, gini atau gini ya. Jadi kalau kamu misalnya saya berarti gini. Kalau itu gini gitu. Kita mau lihat ya. Oke ya. Ya udah jalan aja. Jalanin aja, ini seru-seruan aja kok. Cuma 7 doang, cepet-cepetan. Oke. Siapa yang suka perhatian duluan? Siapa yang paling cengeng? Siapa yang suka sapa duluan kalau ketemu? Siapa yang sering marah atau ngambek? Siapa yang paling banyak makan? Siapa yang suka kentut?
Siapa yang baper duluan? Nah, udah. Thank you. Terima kasih Komandin sudah nonton. Semoga kalian selalu sehat, sukses, bahagia, dan banyak rezekinya. Kita langsung tonton nyanyian dari mereka berdua. Salam Bengis. Tambahin aja lah. Cocok kan? Moga-moga berjodoh. Bagaikan Lope. bertaplah menjadi kupu-kupu. Ini Jadi 11. Jadi- Sekarang jadi 11. jadi ini Mas Evan, tau nggak? 2,5 stadium full.